Hai, saham ASI dan HMSP hari ini diakumulasi cukup signifikan oleh big player. Tapi sebelum kita bahas kedua saham ini, kita akan bahas dulu singkat tentang IHSG hari ini. Oke, kita bahas IHSG-nya dulu. Nah, ini dia IHSG. IHSG hari ini ditutup plus 1,8%. Dan candlenya white marubozu higher low, tapi tetap di dalam range sideways. Dan kalau memang benar-benar ini masih bergerak di dalam range sideways, berarti kali ini IHSG bergerak dari area oversold menuju area overbooknya. Mudah-mudahan menuju area overbooknya. Mudah-mudahan lancar. Berarti kalau memang menuju area overbooknya, ada kemungkinan tes area 4.900 5.000-an. Ya, mudah-mudahan lancar lah ya. Oke, area supportnya masih di area bekas gap yang direspon jadi support di 4.400 4.300, dan area resistennya ya masih di 4.900-an 5.000-an. Dan oke, langsung aja kita bahas si sahamnya. Tadi yang pertama. Nah, yang pertama ada, kita akan bahas menurut kita urutkan dari rekomendasi untuk sesi perdagangan tanggal 27 Mei 2020 besok. Pertama ada BRPT. Nah, BRPT hari ini ditutup plus 3,3%, lumayan. Dan big playernya kecatat distribusi sih ya, tapi dikit. Tapi ini kalau misalnya dihitung sejak beberapa hari yang lalu, sejak tanggal 14 ini hitungannya masih dominan aksi akumulasi, dan akum lainnya ini masih kelihatan masih naik juga, masih nanjak juga. Dan untuk strategi tradingnya kita geser ke time frame hourly. Ini ada inside bar pattern sebelum yang terbentuk di sebelum market hari ini tutup. Kemudian strateginya itu buy if break 12.85, beli kalau berhasil breakout inside bar, dan cut loss kalau turun ke bawah 12.55. Area resistennya ini ada di area 1300-an, 13.35, 13.55-an, dan itu ada space sekitar 5%, 4,8. Ya, 4,7%. Masih ya lumayan lah ya buat fast trade. Dan yang kedua ada HMSP yang hari ini diakumulasi cukup signifikan oleh big player. Oke. HMSP hari ini ditutup plus hampir 8%, 7,9%, dan akumnya nanjak. Yang akum histogramnya hijau di atas average. Malah ini kalau misalnya kita lihat beberapa minggu ke belakang, anggaplah dari tanggal 6 lah, dari awal Mei itu hitungannya big playernya konsisten melakukan aksi akumulasi. Ini ada merah kecil hari kemarin tanggal 20 sebelum lebaran, ini hitungannya nggak signifikan kalau dibandingin dengan aksi akumulasi di sebelum-sebelumnya. Dan HMSP ini hari ini ditutup di atas area bekas gap yang sempat direspon jadi area resisten, area 1840 1855-an. Tutupnya hari ini di 1910 dan fraktal di 1935. Jadi strateginya untuk besok buy if break 1935. Cut lossnya kalau turun ke bawah 1840. Area resistennya itu di area 2200-an. 2200 itu 2200 2210 itu adalah area perkiraan area target breakout dari range sideways 1490 sampai 1850. Nah, perkiraan area target breakoutnya di 2200 2210, dan itu ada ruang sekitar 13%, lumayan lah. Oke, yang ketiga ada Unilever. Unilever hari ini candlenya membentuk pola inside bar pattern setelah beberapa hari kemarin, beberapa hari sebelumnya itu koreksi, candlenya membentuk lower high lower low.
Ya memang hari ini akumnya merah, big player dominan aksi distribusi hari ini, tapi hitungannya nggak signifikan jika dibandingkan dengan aksi akumulasi yang terjadi sejak beberapa minggu sebelumnya. Bahkan sejak tanggal berapa ini? 20 April itu hitungannya konsisten melakukan aksi akumulasi. Kalau ada merah satu ini tanggal 27 April itu hitungannya nggak signifikan sih. Akum lainnya tetap tetap bullish, dan sekarang juga ada merah di bawah average, juga akum lainnya masih masih tetap bullish, artinya big player masih dominan aksi akumulasi. Jadi strateginya untuk besok buy if break 8350, cut loss kalau turun ke bawah 8000, dan area resistennya ya di area fraktal dulu ini di 8800-an itu ada ruang sekitar 5%. Ya lumayan lah. Dan ada saham lainnya juga yang hari ini diakumulasi cukup signifikan. Astra, ASI, yang di awal tadi kita bahas. ASI ini hari ini akumnya hampir hijau hampir 2 kali average-nya malah. Dan hari ini sayangnya belum breakout area 4360 ya. Jadi hari ini sih hitungannya masih tes area sideways-nya di 3220 4360. Jadi hari ini masih tes area resisten atau tes area overbought-nya di range sideways 3220 4360. Harapannya sih bisa segera breakout dan ada pola-pola yang bisa dijadikan untuk strategi trading. Area resisten berikutnya ketika berhasil breakout 4360 itu kira-kira di area 5000-an sih, 5025 5050-an, dan itu juga ada area moving average 100 di sini di 5200-an. Dan besok ini ASI bisa dipantau-pantau sih ya. Terus ada satu saham lagi yang menarik perhatian saya tapi kurang enak kalau misalnya langsung dijadikan strategi trading. MDKA. MDKA ini posisi harganya sekarang sideways di area resisten all time high setelah membentuk high baru di 1400 ya. Setelah berhasil break 1385 high yang sebelumnya, kemudian sideways di range 1310 1400, dan akumnya ini nanjak. Kalau misalnya ini saya zoom out sedikit, akumnya nanjak banget. Jadi kalau misalnya berhasil breakout 1400 itu ada peluang melanjutkan uptrend yang telah terbentuk. Kalau misalnya saya geser ke time frame yang lebih besar, weekly, kelihatan banget ini trennya masih bullish, dan sekarang ini di ujung bullishnya sih ya, dan ada sideways. Jadi kalau misalnya berhasil breakout 1400 ada peluang meneruskan tren bullish yang sebelumnya sudah terbentuk. Cuman kalau misalnya hari ini langsung dijadikan strategi trading buy if break 1400, cut loss di bawah 1310 itu CL-nya gede di atas 6% malah ya, kira-kira 7%-an. Jadi besok bisa lah dipantau-pantau ya. Dipantau-pantau dulu itu si MDKA-nya. Oke, itu beberapa saham pilihan dari kami dan review singkat market hari ini. Dan kalian bisa pakai data akum seperti yang saya pakai di Ami Broker saya ini. Caranya gampang, tinggal hubungi aja kontak person yang ada di deskripsi. Kemudian kalian juga bisa pakai QT Chartbot seperti yang ada di sebelah kiri Ami Broker saya ini. Caranya gampang. Cari aja @QT-Chartbot, ini username-nya di Telegram Messenger kalian masing-masing. Kemudian kalau udah dicari, diklik masuk. Di sini ada tulisan start di bawah sini, itu diklik dan langsung kalian sudah bisa langsung ngobrol sama si QT-Chartbot. Kemudian untuk yang pertama kali join, ketik /help untuk yang pertama kali pakai, maksudnya ketik /help untuk cari tahu apa aja yang bisa dilakukan oleh si QT Chartbot-nya, dan bisa kalian request ke sana. Mulai dari lihat chart akum, chart teknikal lainnya, kemudian explore akum, explore macam-macam. Di sini ada semua sampai ke fitur
notifikasi dari explore-nya, yang itu menurut saya itu sangat membantu waktu market lagi jalan. Jadi kita lihat running trade dan di backup oleh si QT Chartbot. Oke, dan kalian juga bisa join ke room support kami. Username-nya akumulasi bandar, cari aja roomnya free, gratis. Kalian bisa masuk ke sana dan tanya-tanya tentang QT Chartbot, bebas tanya-tanya di sana. Terus tanya-tanya tentang akum kalau misalnya masih bingung, dan mau diskusi saham di sana juga bisa. Oke, itu saja dari saya. Stay safe, stay home, dan bye bye.